Di setiap region Pokemon terdapat beragam jenis Pokemon dengan tingkat kelangkaan yang berbeda-beda. Beberapa Pokemon rute awal yang masih tergolong masih umum ditemukan gitulah. Namun ada juga Pokemon yang begitu sulit dipahami dan mereka biasanya penting dalam teks sejarah wilayah mereka itu sendiri, sehingga dianggap sebagai salah satu dari banyak Pokemon legendary yang sangat istimewa. Namun beberapa pelatih memang memiliki Pokemon legendary di tim mereka. Beberapa pelatih bahkan memiliki lebih dari satu Pokemon legendary di tim mereka. Dan berikut beberapa di antara mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Roy dan Rayquaza. Setelah anime Pokemon asli berakhir yang bersama Ash ya, sebuah kisah baru mengikuti jejak kepopulerannya. Seri ini disebut Pokemon Horizon The Series, dan di sini tidak hanya menampilkan satu, tetapi dua protagonis utama sekaligus. Salah satunya Roy. Ia yang mengetahui bahwa Pokeball kuno yang telah lama menjadi milik keluarganya ternyata berisi shiny Rayquaza. Sebelum Roy dapat menambahkan Rayquaza ke timnya, Pokemon tersebut sudah kabur duluan. Dari situlah tekadnya muncul untuk melawan dan menaklukkan shiny Rayquaza tersebut. Meskipun belum saatnya untuk ia mendapatkannya gitu, tetap saja ya Pokemon tersebut berada di tangannya di bola kunonya. Dan kini Roy juga semakin kuat karena petualangannya yang intens untuk mencari shiny Rayquaza. Nurse Joy dan Latias. Di setiap wilayah dunia Pokemon, karyawan Pokemon Center yang dikenal sebagai Pokemon Center Ladies adalah sosok penting yang tersebar di sebagian besar kota. Namun, seorang Nurse Joy yang unik ditampilkan di Pokemon The Series Diamond and Pearl. Alih-alih bekerja di Pokemon Center setempat, seperti kebanyakan dari mereka lah. Joy yang satu ini memutuskan untuk bekerja di Pokemon Infection Agency karena adik Brock yaitu Forest adalah calon gym leader berikutnya untuk Pewter City. Inspektur Joy menantangnya bertarung untuk menguji kemampuannya. Yang mengejutkan semua orang, ia akhirnya mengeluarkan Pokemon legendarinya yaitu Latias, dan itu cukup kuat. Ya berarti memang Nurse Joy yang satu ini sangat kuat. N dan Reshiram. Franchise Pokemon memiliki banyak karakter populer, namun salah satu karakter yang paling dicintai hingga saat ini adalah N, rival misterius dari karakter pemain yang diperkenalkan dalam game Pokemon Black and White. Semasa kecil, N ditemukan di hutan oleh Ghetsis, pemimpin tim plasma ya, yang melihat bagaimana N ini dapat berkomunikasi dengan Pokemon. Digambarkan pertarungan N melawan Ghetsis dan juga Kyurem. Setelah peristiwa di seri pertama tersebut terjadi, N dan Reshiram telah berkelana selama bertahun-tahun. Karena waktu yang mereka habiskan bersama, N pun dikenal memiliki Reshiram sebagai Pokemon ikoniknya. Dan mereka sama-sama kuat lagi. Brandon dan Trio Reggie. Di Pokemon Emerald, para penggemar diperkenalkan dengan Battle Frontier di wilayah Hoenn tersebut. Berbagai macam trainer yang kuat memimpin berbagai fasilitas di Battle Frontier. Beberapa bahkan menggunakan Pokemon Legendary juga loh. Para trainer ini juga dikenal sebagai Frontier Brains ya, meskipun mereka juga dapat menggunakan julukan yang berbeda untuk peran mereka masing-masing. Namun yang unik dari salah satu pelatih yaitu Brandon, timnya selalu terdiri dari Pokemon Legendary. Dalam pertandingan ulang Ash di gym melawan Brandon, King Pyramid ini menggunakan 3 raksasa legendary Hoenn untuk melawan Ash. Ya meskipun Ash menang, tapi ya tetap saja tim ini di luar nalar kekuatan semua pelatih gitu. Red dan 4 legendary Kanto. Pokemon Origin adalah miniseri 4 episode yang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dari game generasi pertama. Meskipun juga mengandung elemen-elemen dari Pokemon Fire Red dan juga Pokemon Leaf Green, bahkan miniseri ini juga mengandung elemen-elemen dari generasi ke-6 dengan Mega Evolution-nya. Nah singkatnya, setelah menangkap trio Legendary Bird dari Kanto, Red pun berangkat ke Cerulean Cave dan berhadapan langsung dengan Mewtwo sang Legendary yang sangat kuat. Dan ia bisa mengumpulkan keempat Legendary tersebut untuk mengisi Pokédex-nya. Ini luar biasa banget ya. Tobias dan timnya. Jalan Ash di konferensi Lily of the Valley terbukti menjadi momen yang sangat berpengaruh bagi keseluruhan seri. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kemenangan terakhirnya diraih melawan Paul, rivalnya di wilayah Sinnoh. Meskipun pertarungan Ash dan juga Paul itu sangat fantastis ya, tim Ash sayangnya kalah di pertandingan berikutnya.
Tobias, seorang pelatih Pokemon misterius, memiliki aura yang langsung menarik perhatian beberapa pelatih lainnya. Terungkap pula bahwa Tobias ini tidak hanya memiliki Pokemon mythical yaitu Darkrai di timnya, tetapi juga Pokemon legendary yaitu Latios, yang memenangkan pertarungan dengan sangat easy peasy. Kayaknya semua tim Tobias ini legendary Pokemon semua deh. Giovanni dan Mewtwo. Pada suatu hari yang menegangkan, sekelompok ilmuwan yang bekerja untuk tim Rocket menemukan artefak kuno berisi DNA Pokemon mythical yaitu Mew. Di laboratorium mereka, atas perintah Giovanni ya, tim tersebut mulai menciptakan klon Pokemon spesies baru. Tujuan mereka bukan hanya mereplikasi Mew ya, tetapi juga membuat versi yang disempurnakan. Namun dalam prosesnya, mereka juga lupa memperlakukan subjek mereka yang bernama Mewtwo ini dengan penuh kasih sayang. Setelah Mewtwo membakar laboratorium tempat ia diciptakan, Pokemon genetik tersebut ditemukan oleh Giovanni. Giovanni berjanji untuk membantu Mewtwo dan menyuruh Pokemon tipe Psychic tersebut bekerja untuknya. Ya meskipun cukup singkat, Mewtwo tetap awalnya di bawah perintah Giovanni. Liko dan Terapagos. Pokemon Horizon The Series seringkali berkisah tentang perjalanan Liko, seorang gadis yang lembut namun sangat gigih yang baru saja menjadi pelatih Pokemon. Liko diberi Leontin misterius yang dulunya milik neneknya si Diana. Ternyata ya Leontin tersebut sebenarnya menyimpan Terapagos yang sedang tertidur. Terapagos yang kemudian dijuluki Pagogo segera menjadi anggota tim Liko dan menjadi Pokemon legendary pertamanya. Terapagos telah bertarung sangat lama dan saat ini tampaknya sedang dalam tahap awal untuk menjadi duo petarung yang luar biasa bersama Liko. Gladion dan Silvally. Semua Pokemon Gladion dapat ditemukan di alam liar, kecuali satu Pokemon legendary unik bernama Type Null. Diciptakan oleh Aether Foundation, Type Null dirancang untuk melawan Ultra Beast yang terus bermunculan di wilayah Alola. Biologi Type Null ini juga mengandung sel dari berbagai jenis Pokemon, karena ia dirancang untuk berganti tipe dengan menyimpan memori gitulah. Di tangan Gladion, Pokemon ini pun berevolusi dan menjadi Pokemon terkuatnya, yang membuktikan kebaikan dan juga kesetiaan Gladion pada Pokemonnya tersebut sangatlah berpengaruh. Lucius dan tim kunonya. Pada zaman dahulu, seorang pelatih Pokemon bernama Lucius menjelajahi berbagai wilayah di dunia Pokemon. Selama perjalanannya, sang petualang itu pun membentuk tim yang kemudian dikenal sebagai 6 pahlawan. Beberapa dari Pokemon ini bukanlah Pokemon legendary kayak Lapras, Kleavor, dan juga Arbolipa. Namun 3 Pokemon yang tersisa di timnya semuanya merupakan Pokemon legendary. Bersama-sama, 6 pahlawan dan tim mereka ini memutuskan untuk menjelajahi dunia misterius bernama Laqua. Intinya tim Lucius ini sangatlah terlihat istimewa. Dan itulah beberapa pelatih Pokemon yang memiliki Pokemon legendary terkuat di berbagai bidang. Ada yang jahat dan ada yang baik, ada yang sementara namun ada juga yang bertahan sangat lama. Ya baiklah, sampai di sini video hari ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.